Gerak pada makhluk hidup. Disusun oleh Nia Ardianingsih SPD. Kompetensi dasar 3.1 menganalisis gerak pada makhluk hidup, sistem gerak pada manusia, dan upaya menjaga kesehatan sistem gerak. 4.1 menyajikan karya tentang berbagai gangguan pada sistem gerak serta upaya menjaga kesehatan sistem gerak manusia. Indikator pencapaian kompetensi. Mendeskripsikan fungsi rangka bagi manusia, mendeskripsikan jenis-jenis otot, mendeskripsikan fungsi otot pada manusia, menyebutkan jenis-jenis gerak yang melibatkan otot yang bekerja di bawah kesadaran, mendeskripsikan gangguan yang terjadi pada sistem gerak. Yang akan Ibu bahas di sini yaitu mendeskripsikan fungsi rangka bagi manusia, mendeskripsikan jenis-jenis otot, dan mendeskripsikan fungsi otot pada manusia. Rangka tubuh manusia berfungsi 1. Menyangga dan penunjang tubuh. Jadi tubuh kita bisa berdiri dengan tegak itu karena adanya rangka. Kedua, pelindung organ dalam dan memberi bentuk tubuh. Jadi organ-organ dalam itu dilindungi oleh rangka. Alat pergerakan pasif dan tempat melekatnya otot. Tempat pembentukan sel darah atau hematopoiesis. Kelima, tempat penyerapan dan pelepasan kalsium. Jenis-jenis otot, ada otot polos, otot lurik, otot jantung. Bisa kalian lihat di gambar perbedaannya. Otot polos intinya ada di tengah, ada satu, bentuknya gelondong, runcing di kedua ujungnya, terdapat pada organ pencernaan. Otot lurik bentuknya silindris, inti selnya banyak, terletak di tepi. Otot jantung bentuknya silindris, bercabang, dan hanya terdapat di jantung. Perbedaan otot polos, lurik, dan jantung. Bentuk panjang dan silindris otot lurik. Kalau otot polos gelondong, ujungnya meruncing. Otot jantung panjang, silindris, bercabang-cabang seperti yang tadi gambar di awal. Jumlah inti sel, otot lurik banyak terletak di tepi sel, otot polos 1 terletak di tengah sel, otot jantung banyak terletak di tengah serabut. Kerjanya dipengaruhi kesadaran. Jadi kita kalau melakukan sesuatu, misalkan menulis, membaca, itu adalah fungsi dari otot lurik karena diperintah oleh otak. Otot polos tidak dipengaruhi kesadaran. Contohnya pada sistem pencernaan ketika kita gerakan meremas-remas makanan di usus. Otot jantung tidak dipengaruhi kesadaran. Gerak dan ketahanan. Kalau otot lurik cepat, tidak teratur, dan cepat lelah. Otot polos lambat, teratur, dan tidak cepat lelah. Otot jantung teratur dan tidak cepat lelah. Fungsi otot pada manusia. 1. Melakukan gerakan tubuh. Jadi otot ini termasuk ke dalam alat gerak aktif karena otot rangka ini bertanggung jawab atas gerakan yang kita lakukan. Kedua, membantu dalam peredaran darah manusia. Ini adalah otot jantung dan otot polos. Ini membantu detak jantung dan aliran darah ke seluruh tubuh dengan menghasilkan rangsangan-rangsangan saraf. Otot jantung ditemukan di dinding jantung dan dikendalikan oleh saraf otonom yang bertanggung jawab untuk sebagian besar fungsi tubuh. Pernapasan. Diafragma adalah otot utama yang bekerja selama pernapasan. Saat kita bernapas lebih berat, ketika sedang olahraga, ini memerlukan bantuan dari otot lain seperti otot perut, leher, dan otot punggung. Pencernaan dikendalikan oleh otot polos yang ditemukan di saluran pencernaan kita. Otot polos melemas, menegang saat makanan melewati tubuh selama pencernaan. Otot ini juga dibantu
untuk mendorong makanan keluar dari tubuh melalui buang air besar atau muntah ketika Anda saat sakit. Tubuh Anda menyebabkan nyeri dan otot yang lebih lemah. Persalinan, otot polos juga ditemukan di rahim. Selama kehamilan, otot-otot ini tumbuh dan meregang saat bayi tumbuh. Saat proses melahirkan, otot polos di rahim berkontraksi dan relaksasi untuk membantu mendorong bayi melewati vagina. Keseimbangan, otot rangka membantu melindungi tulang belakang Anda dan membantu keseimbangan. Dalam otot ada yang disebut otot inti, yang termasuk otot inti adalah otot perut, punggung, dan otot panggul. Semakin kuat otot inti Anda, maka keseimbangan tubuh Anda akan semakin baik. Mengatur posisi tubuh. Otot-otot rangka juga mengatur posisi tubuh, kelenturan, kekuatan untuk mempertahankan postur yang tepat. Otot leher kaku, otot punggung yang lemah, atau otot pinggul yang kaku dapat merusak keselarasan Anda. Postur yang buruk dapat mempengaruhi bagian tubuh Anda dan menyebabkan nyeri dan otot menjadi lemah. Itu penjelasan untuk pembelajaran hari ini tentang pembelajaran sistem gerak pada manusia. Nanti kalau tidak dimengerti boleh ditanyakan ke Ibu dan dijawab soal-soal yang ada di Google Classroom yang Ibu sisipkan kemarin.